Halo Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kanina, Kanona dan Kak Femi. Yeay. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Adik-adik di rumah masih bersemangat kan? Masih dong Kak, pastinya seminggu ini pasti masih semangat Kak. Soalnya kan dilindungi oleh Tuhan Kak sama setiap hari ini Kak. Selalu bersyukur ya Iya Kak. Kak, apalagi kalau adik-adik mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah Kak. Oke, protokolnya apa aja sih Kak? Memakai masker, Oke. cuci tangan, dan jaga jarak. Oh benar ya. Kanina dan Kanona yakin bahwa adik-adik di rumah selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Adik-adik jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya ya. Nah, saat ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu online kita. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Silakan Kak Femi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya Kak, jadi dari terbit matahari sampai tenggelamnya nih Kak, kita harus selalu memuji nama Tuhan Kak. Ya, kita memuji Tuhan itu karena kita bersyukur buat kasih Tuhan ya Kak. Betul. Oke, adik-adik kita akan memulai dengan berdoa. Kanona akan pimpin doa. Silakan Kak. Sebelum kita melanjutkan puji-pujiannya, kita akan bersatu dalam doa dulu. Adik-adik duduk yang manis, tutup mata, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah bisa membuat kami melakukan ibadah kami lagi, walaupun online dan tidak bertatap muka langsung, tapi kami bisa melaksanakan ibadah kami dengan sangat baik. Berkatilah kami dan jagalah kami, lindungilah kami agar kami dapat melaksanakan ibadah kami dengan baik, mendengarkan firman dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, Kanona, kasih Tuhan itu gak pernah beranjak dari hidup kita ya Kak? Gak pernah dong Kak, pasti selalu ada untuk kita Kak. Iya, jadi sekalipun di luar sana keadaannya tidak jauh lebih baik, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu ada ya, untuk kita. selalu beserta kita Iya, ya Kak. Nah, betul, Kak. Kak, kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kanona bantu ya untuk gayanya ya. Oke, yuk kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit
adik-adik di rumah pasti semangat ya. Iyalah Kak, masih semangat nih Kak. Iya. Nah, adik-adik ingatlah bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi, adik-adik nggak boleh bersedih. Sedih, Ya, kita harus tetap gembira Kak. betul sekali. Kalaupun sedih, kita harus ingat Kak, ada Tuhan di samping kita pasti Kak selalu Kak. Iya, kalau lagi sedih, nyanyi aja puji-pujian ya Kak. Benar. Nah, Karena semangat lagi nih Kak. Tapi iya. semangat Kak pusing. benar. Jadi, walaupun di rumah saat ini ada adik-adik yang lagi sakit, tapi tetap jangan bersedih adik-adik. Karena kenapa? Hati yang gembira adalah Obat. Yuk, mari kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti orang hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti orang hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, jadi adik-adik harus selalu bersukacita ya adik-adik. Iyalah Kak, nggak boleh sedih-sedih. Kalaupun sedih nggak boleh lama-lama Kak sebenarnya tuh. Iya. Oke. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Nuni. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan lagu Roh Kudus yang manis. Kita mau siapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk ya, dan kita menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Kita siapkan hati kita minta pimpinan Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang baik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong
Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan kakak dalam ibadah sekolah minggu online Jemaat Depok 1, GKO Jemaat Depok 1. Nah, siapa yang udah siap untuk belajar bersama tentang kasih Tuhan Yesus? Semua sudah siap? Kakak senang sekali adik-adik bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan semua dalam keadaan baik. Yuk, tapi sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali menghadap Engkau mengucap puji syukur dan terima kasih oleh karena penyertaan yang diberikan kepada kami. Terima kasih sudah selalu menolong kami dalam kehidupan kami, dan sebentar lagi kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus dan mengenyahkan segala kuasa jahat yang akan mengganggu kami. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja yang menuntun kami pada pagi hari ini, menolong kami untuk dapat mengerti isi firman-Mu dengan sebaik-baiknya dan menyerapnya ke dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelumnya kakak buka dulu maskernya supaya adik-adik bisa mendengar kakak lebih jelas. Oke? Siapa yang sudah siap dengan kitab sucinya? Ya, semua sudah siap. Kita buka dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Siapa yang sudah ketemu? Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Sudah siap semua? Kakak bacakan ya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, itu tadi bacaan kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Nah, tadi adik-adik sudah membaca bacaan kita hari ini mengenai Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, tadi adik-adik juga sudah membaca bahwa para murid Tuhan Yesus berkumpul di Bukit Zaitun dan melihat Tuhan Yesus naik ke surga dan diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk melanjutkan tugas Tuhan Yesus di dunia ini, yaitu memberitakan Injil. Nah, adik-adik juga bisa seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sudah diberi tugas untuk melanjutkan tugas Tuhan Yesus di dunia ini, memberitakan Injil. Nah, kalau adik-adik mungkin bertanya, "Kakak, aku bagaimana memberitakan Injil? Aku kan gak pinter kayak Pak Pendeta berkhotbah di depan mimbar." Nah, adik-adik tidak harus memberitakan Injil dengan berkhotbah seperti Pak Pendeta atau seperti kakak-kakak pengasuh sekolah minggu yang bercerita di depan adik-adik. Tetapi adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, yaitu adik-adik melakukan apa yang sudah menjadi teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus,
ya adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, pertama-tama adik-adik dari rumah dulu, dari lingkup kecil dulu, dari rumah dulu. Adik-adik bisa mengasihi papa mama, adik dan kakak, opa, oma, opung, mungkin dengan mbak yang kerja di rumah ya. Kemudian baru ke adik-adik juga menunjukkan kasih teladan berkat Kristus kepada orang lain di luar sana, teman-teman sekolah, teman-teman sepermainan, atau mungkin guru-guru. Adik-adik dengan cara apa? Dengan belajar dengan rajin, enggak nyontek ya. Dan kalau di rumah adik-adik juga bisa dengar-dengeran orang tua, ya kan, dengar-dengeran mama papa. Itu semua adik-adik sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus yang pertama tadi, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tidak usah harus berkhotbah di depan mimbar, tetapi orang bisa melihat dari tutur kata adik-adik, dari tingkah laku adik-adik, dari cara berpikir adik-adik, semua mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adalah kita belajar dari bacaan kita hari ini. Yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus menjanjikan penolong buat kita semua, yaitu Roh Kudus. Makanya tadi kemudian murid-murid Tuhan Yesus dengan senang mereka menuju ke suatu tempat untuk berkumpul, menantikan janji Tuhan Yesus tadi yang akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Kak, Roh Kudus itu kayak gimana ya? Nah, kalau adik-adik mempunyai Roh Kudus, dikasih Tuhan Roh Kudus di dalam kehidupan adik-adik, Roh Kudus yang akan menguatkan adik-adik untuk bisa mengerjakan semua yang Tuhan sudah perintahkan tadi, meneladani kehidupan Tuhan Yesus tadi. Kalau adik-adik bisa muji Tuhan, itu Roh Kudus yang memberikan pertolongan, menolong, mengingatkan adik-adik, ayo muji Tuhan. Kalau adik-adik rajin baca kitab suci, adik-adik rajin berdoa, itu juga Roh Kudus yang mengingatkan. Bahkan adik-adik ini sekarang saat ini adik-adik sekolah minggu, adik-adik belajar dari kitab suci bersama-sama, nyanyi muji Tuhan, itu juga karena Roh Kudus. Nah, kalau adik-adik bisa sayang sama Tuhan Yesus, bisa mengasihi Tuhan Yesus, itu juga karena Roh Kudus. Nah, itu tadi yang Tuhan sudah ajarkan pada hari ini, bahwa yang pertama tadi kita diberi tugas untuk melanjutkan tugas Tuhan Yesus di dunia ini, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Semua orang harus mengenal, tahu tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan kepada kita yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk mengerjakan semua tugas yang sudah diberikan sama Tuhan Yesus tadi, yaitu melanjutkan tugas Tuhan, memberitakan kasih Tuhan ke seluruh dunia. Nah, adik-adik, itu tadi kita sudah belajar dari dua hal dari bacaan kita pada pagi hari ini. Oke, kakak ingat minggu lalu Kak Edi memberikan tugas kepada adik-adik. Nah, adik-adik sudah mengerjakan? Sudah mengerjakan belum? Nah, kakak minggu ini juga akan memberikan tugas kepada adik-adik, dikumpulkan di minggu depan. Tugasnya adalah adik-adik kirimkan foto atau video adik-adik sedang beraktivitas dengan mama. Apa aja deh adik-adik aktivitas sama mama, lagi ngupas bawang kah, atau lagi motong cabe kah ya, atau lagi bantu nyapu, pokoknya atau lagi bersama-sama baca kitab suci dengan mama, pokoknya aktivitas dengan mama
difoto, di video, dikirimkan ke kakak, bisa ke WA-nya Kak Titi atau Kak Yuyun. Di bawah ini nomornya ada dikirim ke Kak Titi atau ke Kak Yuyun. Paling lambat hari Kamis. Hari Kamis itu tanggal 20 Mei 2021 jam 12 siang. Kakak tunggu ya, dikumpulkan tugasnya, aktivitas dengan mamah, di foto atau di video boleh. Dikirimkan tanggal 20 Mei 2021 hari Kamis jam 12 siang paling lambat. Oke adik-adik? Nah, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi dengan kakak di lain waktu. Oke, kita tutup dulu. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sudah menolong dan menyertai kami pada saat kami belajar dari firman Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami boleh meneladani teladan yang sudah diberikan Tuhan Yesus pada saat berada di dunia ini, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan dengan cerita yang lain, dengan kakak yang lain. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih. Shalom, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih. Shalom, nama saya Kylie Kristabel Manuela dari kelas Pratama Sekolah Minggu GKO Depok 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa oleh Bapakku dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Thank you, God bless you. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihiku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Nuning. Nah, adik-adik jangan lupa, Tuhan Yesus ingin kita selalu menceritakan tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita ke orang-orang di sekitar kita. Tuh Kak, udah gitu Tuhan Yesus tuh memberikan Roh Kudus untuk kita Kak, untuk menjaga kita. Walaupun ya Kak, Tuhan Yesus sudah sekarang naik ke surga nih, nggak kayak zaman dulu nih Kak. Tuhan Yesus kan pasti kan ada sekitar murid-muridnya nih Kak. Nah, Tuhan Yesus tuh mengirimkan Roh Kudus untuk kita Kak sampai saat ini gitu. Berarti sekalipun kita masih kecil, adik-adik masih kecil, berarti harusnya tetap berani ya, karena ada Roh Kudus ya. Kak, bener lah, jangan takut karena ada Roh Kudus yang dikirimkan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Ya, jadi adik-adik harus selalu menceritakan tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Kita jawab apa Kak? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi Kak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya.
benar sekali adik-adik, kita harus menjawab iya untuk panggilan Tuhan. Betul Kak, kita harus siap Kak kalau Tuhan panggil kita Kak. Iya. Gak Betul boleh tuh ada sekali. bentar Tuhan, bentar. Gak boleh, harus iya. Berarti Kak Nona juga ya, sama ya? Iya dong. Oke. Nah, kita semua sama ya adik-adik, ketika Tuhan meminta kita untuk menceritakan kasih Tuhan, jangan ragu dan jangan takut. Oke. Adik-adik, jangan lupa juga ada tugas ya dari Kak Nuni untuk adik-adik mengirimkan foto aktivitas adik-adik bersama dengan Mama. Ya, bisa bentuknya video ya. Video boleh, Foto boleh. foto juga bisa ya. Nah, dikirimkannya ke WA Kak Titi ya. Nomornya adalah 0, Kanina bantu ya. 0815 1637 678. Kanina ulangin ya. Nomor WA Kak Titi adalah 0815 1637 678 atau ke WA-nya Kak Yuyun. Kakak boleh bantu bacakan? Oke, kalau untuk WA-nya Kak Yuyun itu ada 0815 1089 0959. Kakak ulang ya. 0815 1089 0959. Nah, itu WA-nya Kak Yuyun. Kalian bisa kirim ke situ juga. Dikumpulkannya hari Kamis ya adik-adik. Paling Jam berapa? lambat jam 12 siang. 12 siang. Iya, Jadi kalau lebih gimana tuh Kak? Ya. Gak apa-apa. kalau lewat berarti nanti masuk ke penayangan berikutnya. Oke. Nah, jadi adik-adik ingat ya, ingati Mama dan Papa. Harus Mama, iya, tepat waktu hari Kamis jam 12 siang. Nah, kalau gitu mendingan langsung aja ya Kak ya, abis ikutan ibadah Harus sekolah minggu langsung ini. bikin tugasnya. Iya, supaya nggak lupa adik-adik. Kan pasti adik-adik banyak tugas sekolah juga, ya kan? Iya, benar. Jadi kita mulai membiasakan diri untuk mencicil tugas kita. Betul. Ya, oke. Kak Nona, berikutnya ada apa lagi ya? Berikutnya kalau nggak salah ada yang ulang tahun deh Kak, tanggal 13. Siapa ya Kak? Oh ya, Karina ulang tahun, astaga. Aku lupa Kak, selamat ulang tahun. Pelukan. No. Kenapa tuh Dok? Oh iya, PJJ. Oh iya, Oh, benar pelukan jarak jauh Gimana aja kita. PJJ gimana? Oh iya, benar. Oke, selamat ulang tahun ya Kak Nina. Terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, adik-adik. Kanina bingung ya. Tapi dengan bertambahnya usia, Kanina semakin merasakan kasih Tuhan dalam hidup Kanina. Kanina juga yakin bahwa kasih Tuhan selalu berlimpah atas hidup adik-adik ya. Nah, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita sudah beribadah, menikmati pujian dan penyembahan bersama dengan Kak Nina dan Kak Nona untuk memuliakan nama Tuhan dalam nyanyian yang kita sampaikan. Dan kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nuni. Dan biarlah kalian boleh semakin menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus
senantiasa memberkati, melindungi dan menyertai perjalanan hidup anak-anak sekolah minggu dari kemarin, sekarang, sampai kalian memiliki masa depan yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Ya. Jangan lupa juga 3M. 3M. Apa itu Kak? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ada 1M lagi Kak. Apa tuh Kak? Memuji Tuhan selalu. Wah iya benar. Ya. Jadi 4M nih adik-adik. Oke, jadi adik-adik jangan lupa selalu memuji Tuhan ya. Oke. Sampai jumpa.